Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisannaka litazallabi. Janganlah engkau, tanda kurung Nabi Muhammad, gerakan lidahmu, tanda kurung lagi, untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Ini jelas tafsir Sunni, karena perbedaan kode etik antara Sunni dan Syiah adalah Sunni meyakini bahwa Muhammad itu adalah manusia biasa yang kerap kali di dalam kehidupannya itu melakukan kesalahan, sementara Syiah adalah menafikan bahwa apa yang di dalam Al-Quran itu adalah kesalahan-kesalahan bukan kepada Muhammad tetapi kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Ketika tidak ada kata Muhammad namun di tanda kurung untuk Nabi Muhammad, ini jelas adalah ini tafsirnya Sunni. Tapi kita ikuti sajalah permainannya. Janganlah engkau, jika kita ikuti tafsir Sunni ini adalah kepada Muhammad untuk tidak tergesa-gesa membaca Al-Quran hanya untuk segera menguasainya, adalah tanda bahwa Allah hendak menyuruh kepada Rasulnya untuk bersabar untuk menguasai segala ilmu, karena Al-Quran ini adalah ilmu. Namun ketika kita ikuti kode etik Syiah bahwa janganlah engkau, wahai pengikut Muhammad, wahai engkau para sahabat Muhammad, gerakan lidahmu dalam membaca Al-Quran adalah untuk tergesa-gesa menguasainya, adalah bahwa jangan engkau menguasai membaca Al-Quran itu untuk agar engkau lekas-lekas pandai, engkau lekas-lekas cerdas, engkau lekas-lekas menguasai ilmu alam semesta. Jadi memang sampai kapanpun Sunni dan Syiah ini akan tetap selalu menjadi dua oposisi di dalam Islam sampai akhir zaman, sampai kiamat, karena kode etiknya sangat berseberangan. Dan sekali lagi itu bukanlah alasan bagi Sunni maupun Syiah untuk saling memenggal kepala saudara sendiri. Karena Islam adalah agama yang sangat besar, bukan agama yang sangat kecil. Tidak mungkin sebesar Islam ini hanya dikuasai oleh satu kelompok. Pemahamannya, pemikirannya, kecerdasannya, keintelektualitasannya tidak mungkin. Saya tidak menyalahkan Sunni maupun juga tidak menyalahkan Syiah. Yang penting adalah bagaimana keyakinan baik Sunni maupun Syiah untuk mengamalkan Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari seperti Rasulullah. Al-Quran yang berjalan, bukan hanya sebatas ucapan-ucapan hanya untuk mengejar surga, ucapan-ucapan untuk mengejar kemuliaan di tengah masyarakat. Karena salah satu ilmu iblis adalah bagaimana melihat anak cucu Adam ini bukan hanya dalam hal membaca Al-Quran, ketergesa-gesaannya dalam segala hal. Ingin segera kaya, ingin segera populer, ingin segera memiliki kualitas, kepandaian, kecerdasan. Sementara Allah mengatakan manusia itu adalah tempatnya lalai, tempatnya lupa, tempatnya hilaf. Jika benar Allah menyuruh Muhammad untuk tidak tergesa-gesa engkau menguasai Al-Quran, kalau Muhammadnya saja disuruh begitu, apalagi umatnya. Kalau kita ikuti kode etik Syiah, engkau para sahabat Nabi, engkau para keluarga Nabi, jangan Al-Quran yang aku bawa lewat Muhammad lalu engkau ingin lekas-lekas semulia Muhammad, ingin lekas-lekas sesuci Muhammad. Santai, jangan tergesa-gesa, karena Allah tahu betul bagaimana permainan laknatullah. Semakin engkau tergesa-gesa, semakin engkau tanpa pemikiran yang matang, tanpa pemikiran yang benar-benar
dalam prosesnya adalah untuk mencari intisari dari kebaikan, dari ilmu yang kau kuasai, engkau akan menjadi mainannya laknatullah. Perang akan terjadi di mana-mana. Genosida akan terjadi di mana-mana. Perampokan, penguasaan hak atas orang lain, maling, kemaksiatan, kejahiliahan, kemudaratan akan cepat akan kau temui jika engkau tergesa-gesa. Al-Quran adalah bukti bahwa Tuhan itu ada untuk menyuruh orang, untuk menguasai pikiran orang, untuk mengajak orang. Tidak bisa Allah tidak berbicara, tidak bisa Allah tidak mengajak mereka. Justru itu Allah harus memperkenalkan dirinya lewat para nabinya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad, sampai akhir zaman. Ketika Allah mengutus Muhammad sebagai nabi terakhir, karena memang Al-Quran adalah suatu hujah yang ketika Muhammad sedang gusar, bagaimana mungkin Al-Quran tidak bisa diselewengkan seperti Injil, seperti Taurat. Setelah aku tidak ada, oh tenang Muhammad, aku Jibril, aku malaikat yang paling dekat dengan Allah, yang sangat dihormati oleh malaikat-malaikat lainnya. Bawahanku banyak, aku jenderal besar di langit, akan aku lindungi Al-Quran sampai akhir zaman. Begitu. Sudah menjadi, apalagi jika darah kita masih muda, umur kita masih muda, itu luar biasa, pergerakan darahnya itu cepat sekali. Tergesa-gesaan, ingin lekas-lekas pandai, ingin lekas-lekas pintar, ingin lekas-lekas populer, ingin lekas-lekas dimuliakan, ingin lekas-lekas dihormati. Sudah menjadi fitrah. Makanya Allah sekali lagi mengatakan, ini sangat melompat Allah ketika dia menceritakan bagaimana kondisi ketika di hari penghisapan manusia, hewan, tumbuhan, jin, setan marakayangan, benda planet-planet menghadap berbaris kepadanya, dia melompat. Di ayat ke-16 ini, janganlah engkau Nabi Muhammad, janganlah engkau wahai para sahabat dan para keluarganya untuk menggerakkan lidahmu tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran hanya untuk engkau menguasai Al-Quran itu. Ada salah satu ilmu hakikat lagi di sini kita dapatkan. Nanti kita akan jumpai di ayat setelah ini. Kenapa Allah mengatakan ini? Jangan, bukan hanya dalam hal membaca Al-Quran, dalam hal apapun kita tergesa-gesa untuk menguasai sesuatu. Karena ketika kita tergesa-gesa, kita jadi tidak waspada. Ada beberapa aspek, ada beberapa bagian ilmu mungkin yang akan hilang, yang akhirnya kita sadar pada akhirnya bahwa bagian-bagian yang hilang itu adalah penting bagi kehidupan kita, penting bagi perjalanan kita sebagai manusia, penting sebagai perjalanan kita untuk menghadap kepada Allah di hari pembalasan nanti. Karena kita mungkin di dalam pikiran kita ini waktu berjalan begitu cepat, tidak terasa umur kian bertambah, ingin menguasai segala sesuatu dengan cepat, dan Allah tidak mengajarkan hal itu. Apalagi dengan kecepatan-kecepatan itu dilandasi untuk cepat mulia, untuk cepat-cepat kaya, untuk cepat-cepat populer. Jika hal ini dinisbikan, ditasbihkan kepada Nabi Muhammad, maka jelas adalah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat gila kekuasaan, gila kehormatan, gila kemuliaan. Makanya kaum Syiah sangat tidak meyakini bahwa
ada secuil pun kesalahan di dalam diri Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.